Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bersama saya DC di podcast High Sales. Semua obrolan seru, menarik, dan tentunya yang membuat kita mengenal Tuhan bisa jemaat semua dengar di YouTube, Instagram, dan Spotify. Tema tahun 2022 ini, gereja kita adalah Growing in Community. Kita belajar untuk mengasah, menumbuhkan satu dengan yang lain dalam komunitas yang Tuhan sudah berikan. Sehingga selesai kita mendengar semua obrolan dengan Lausa Laumi, kita jadi mengerti tentang community at work. So, langsung kita dengar aja yuk penjelasannya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada bagian ketiga ini saya akan membahas tentang missional community yang terdiri dari 3 seri, yaitu Community at Work, Equipping the People, dan missional living. Mengapa kita perlu menjadi suatu komunitas yang mengerjakan misi Allah? Pertama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan missional community atau komunitas misional. Komunitas misional bukan hanya sekedar komunitas yang melakukan misi, tetapi lebih tepatnya dipahami sebagai komunitas yang sifat atau naturnya adalah misi. Apa bedanya? Komunitas yang melakukan misi bisa berarti bahwa misi hanya merupakan salah satu aspek yang dikerjakan, belum tentu menjadi yang utama. Sedangkan komunitas yang sifat atau naturnya adalah melakukan misi, merupakan komunitas yang memang dasarnya keberadaannya itu adalah untuk melakukan misi. Dan ini yang akan menjadi acuan kita saat kita berbicara mengenai komunitas misional. Mengapa? Karena Allah kita yang menciptakan kita untuk berkomunitas adalah Allah yang bermisi. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Ia memberikan misi kepada mereka untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Namun manusia jatuh dalam dosa. Ketika Allah memilih Abraham, Allah memberikannya misi untuk membawa berkat keselamatan dari Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Dengan cara Allah memberkatinya dan menjadikan keturunan Abraham menjadi suatu umat yang dikuduskan bagi Allah, yang bermisi untuk memperkenalkan Yahweh kepada bangsa-bangsa lain. Namun, bangsa Israel juga gagal menjalankan misi Allah tersebut. Akhirnya Allah mengutus anak tunggalnya, Yesus, untuk mengabarkan kerajaan surganya dan untuk mengorbankan dirinya demi mengembalikan manusia kepada Allah. Dan Yesus berhasil menjalankan misi dari Allah Bapanya. Ketika Yesus berada di dunia, Ia mempersiapkan komunitas muridnya untuk meneruskan misinya sesudah Ia sendiri menyelesaikan misinya di bumi dan kembali ke surga. Dan saat Ia naik ke surga, Yesus pun menjanjikan dan kemudian mengutus Roh Kudus menyertai murid-muridnya untuk meneruskan misinya. Dan sampai saat ini, Roh Kudus hadir menyertai baik kehidupan pribadi maupun kehidupan orang-orang percaya sebagai satu tubuh Kristus. Alkitab menegaskan bahwa Roh Kudus tinggal dalam setiap orang percaya, bahwa Roh Kudus berperan sebagai penghibur yang mengajar dan mengingatkan kita akan semua kebenaran, menginsafkan dunia akan dosa dan penghakiman, membantu kita dalam kelemahan kita, dan bahkan menolong kita berdoa saat kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, menolong kita untuk hidup kudus, dan juga memberikan kita karunia. Banyak sekali peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Silakan baca Perjanjian Baru, kalian akan menemukan sejumlah besar peran Roh Kudus. Namun perlu diperhatikan bahwa tujuan utama dari kehadiran dan penyertaan Roh Kudus adalah agar orang-orang percaya bisa bertumbuh sebagai satu tubuh Kristus yang kudus, yang memancarkan terang Kristus, sehingga melalui kita, dunia yang gelap bisa melihat terang Kristus. Melalui kita sebagai komunitas tubuh Kristus, Tuhan ingin menuntun dunia kepada terang sejatinya yang menyelamatkan. Dan terang sejati itu bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga adalah Raja Damai yang akan memerintah kerajaan surga beserta seluruh umatnya dalam kekekalan dan kemuliaannya. Itulah misi Allah. Jadi dari awal penciptaan hingga saat ini, kita bisa melihat bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang bermisi. Dan dalam melakukan misinya,
Sejak awalnya Tuhan sudah menjadikan umatnya sebagai rekan kerjanya. Karenanya, natur keberadaan kita sebagai umat Tuhan tidaklah terlepas dari misi Allah. Kitalah komunitas misional. We are the community at work. Sebagai komunitas misional, bagaimana kita mengerjakan misi Allah? Mari kita belajar dari 2 perbandingan berikut. Lesslie Newbigin, misionaris Inggris sekitar tahun 1940-an, pergi ke India dan menjadi misionaris selama 30 tahun di sana. Saat meninggalkan Inggris, Lesslie masih melihat kuatnya pengaruh kekristenan di seluruh aspek kehidupan bangsa dan bahkan negara Inggris itu sendiri, bahkan dalam hal-hal politik. Namun 30 tahun kemudian, pada pertengahan tahun 1970-an, saat ia kembali ke Inggris, ia melihat pengaruh gereja dan orang-orang Kristen mengalami penurunan yang sangat besar sekali. Lesslie melihat budaya-budaya barat itu sudah semakin jauh dari nilai-nilai Kristen. Dalam kurun waktu 30 tahun, dunia barat banyak mengutus misionaris ke ladang-ladang misi di negara-negara non-Kristen. Namun dunia barat ini ternyata sudah berubah menjadi ladang misi. Sayangnya, gereja-gereja barat masih tetap melayani seperti dulu. Hanya berfokus pada pertumbuhan spiritual jemaat. Bahkan gereja tertawan oleh budaya zaman, sehingga tidak bisa memberikan alternatif. Jemaat tidak dilatih untuk bisa mampu hidup secara berbeda dari dunia sekuler, baik dalam hal bisnis, seni, politik, dan lain sebagainya. Sebaliknya, di India, Lesslie melihat fungsi gereja dan orang-orang Kristen bukanlah sekedar mendukung pelayanan misi atau melakukan misi, tetapi mereka bersifat misional di setiap aspek. Dalam ibadah, dalam khotbah, dalam kehidupan komunitas, dalam pemuritan, semuanya adalah bentuk dari misi. Setiap aspek dianggap sebagai ladang misi, di mana orang-orang yang belum percaya dianggap hadir di tengah-tengah ladang tersebut. Sehingga baik ibadah maupun khotbah dilayani dengan konteks yang bisa dimengerti oleh mereka yang belum mengenal Injil. Orang-orang Kristen di India diperhadapkan dengan banyak tantangan dan kesulitan saat berupaya menghidupi nilai-nilai Kristen di tengah masyarakat non-Kristen. Sehingga gereja terus-menerus melatih dan memuridkan jemaat agar mereka dikuatkan dan dimampukan hadir sebagai misionaris-misionaris kecil di tengah kehidupan masyarakat yang belum kenal Injil. Gereja di India melakukan misi di setiap aspek kehidupan mereka, baik sebagai komunitas tubuh Kristus maupun dalam kehidupan masing-masing pribadi. Dan gereja di India bertumbuh. Terlihat perbedaan yang nyata, bukan? Bagaimana gereja di Barat mengerjakan misi Allah? Dan bagaimana gereja di India mengerjakan misi Allah? Meresponi kondisi yang dipaparkan Lesslie, Tim Keller dalam bukunya Center Church menyatakan, "In Christendom, you could afford to train people solely in prayer, Bible study, and evangelism. Skills for their private lives, because they were not facing radically non-Christian values in their public lives." Ya, saat dunia barat berada pada masa Kristendom, yaitu masa di mana semua orang di sebagian besar negara barat adalah orang Kristen, maka misi yang harus dikerjakan di negara tersebut adalah menumbuhkan spiritualitas jemaatnya, baik dalam hal berdoa, belajar Alkitab, dan teknik penginjilan bagi para misionaris yang akan diutus ke negara-negara non-Kristen. Tapi masa Kristendom itu sudah berlalu dan dunia barat memasuki masa post-Christianity. Tapi gereja barat masih hanya berfokus pada pelayanan penumbuhan spiritualitas jemaat tanpa memperlengkapi jemaat cara-cara hidup di tengah masyarakat yang semakin memarginalkan kekristenan. Tidak demikian halnya gereja di India. Jemaat dilatih dan diperlengkapi untuk bisa hidup sebagai saksi dan terang Kristus di tengah masyarakat non-Kristen. Baik di negara-negara barat maupun di India, keduanya adalah ladang misi. Bedanya, negara-negara barat adalah ladang misi yang telah memasuki masa post-Christianity. Sedangkan negara India adalah ladang misi yang masih berada pada masa pre-Christianity. Gereja-gereja barat masih terbuai dengan masa-masa kejayaan kekristenan, sehingga gereja menjadi lengah
dan lalai dalam merespons perubahan zaman tersebut. Akibatnya, terjadilah post-Christianity. Tidak demikian halnya di India. Gereja di India penuh menyadari bahwa mereka itu berada di ladang misi. Injil perlu disampaikan dalam segala macam cara yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang belum percaya. Inilah yang menyebabkan perbedaan dalam tindakan dan hasil antara negara barat dan India. Bagaimana dengan di Indonesia? Bagaimana gereja-gereja menyikapi ladang misi di Indonesia? Karenanya, untuk menjadi komunitas misional yang efektif, pertama, kita harus merangkul realitas bahwa kita hidup di zaman post-Christianity. Kekristenan sudah dimarginalkan, dianggap tidak masuk akal oleh generasi muda. Ketinggalan zaman, sudah tidak relevan. Bagaimana kekristenan bisa dihadirkan kembali secara nyata dan relevan dalam kehidupan masyarakat zaman ini? Ini harus menjadi misi kita. Kedua, gereja harus memahami pergerakan budaya zaman yang semakin jauh dari nilai kekristenan. Dan karenanya gereja harus melakukan upaya-upaya kontekstualisasi Injil yang bukan hanya untuk bisa dimengerti, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa setiap narasi budaya yang ada di dunia ini dasarnya hanya ada dalam Kristus. Dan ketiga, kita harus menyadari bahwa misi bukanlah sekedar tanggung jawab dari gereja secara institusi, bukan hanya tanggung jawab dari bidang PI ataupun para hamba Tuhan, tetapi tanggung jawab seluruh tubuh Kristus. Ingat, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menerima berkat-Nya tanpa kembali mengutus kita untuk menjadi berkat-Nya. Kita bisa lihat contohnya dalam panggilan Abraham dan kehidupan Abraham. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 Tuhan juga berfirman, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." Jadi orang Kristen bukanlah sekedar spiritual consumer yang hanya datang ke gereja untuk mencukupkan kebutuhan emosional dan spiritualnya dan kemudian pulang tanpa melakukan apa-apa. Kita sebagai komunitas misional harus siap diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia yang belum mengenal Kristus untuk menjadi komunitas yang kontras, yaitu komunitas yang terang di tengah dunia yang gelap, sehingga dunia yang gelap bisa melihat kepada terang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Ikuti terus seri selanjutnya Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, penjelasannya menyadarkan kita tentang pentingnya komunitas dan bagaimana komunitas bekerja. Nah, setelah penjelasan menyadarkan itu, pasti muncul banyak pertanyaan di kepala kita. Tapi jangan khawatir, Jemaat High Cells bisa tinggal klik link bit.ly/highcellsquestion atau Jemaat High Cells bisa lihat ada di deskripsi. Seperti yang sudah saya bilang di awal, seluruh percakapan obrolan yang menarik dan seru dan mendalam ini bisa jemaat dengar di YouTube, Instagram, dan Spotify. So, stay tune di episode selanjutnya.